Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pada Motor. Untuk kali ini saya sekedar mengingatkan ketika kalian melakukan penggantian kampas rem, ya, usahakan untuk di bagian kaliper di sini itu minta dibongkar ya sekalian ya. Jadi pada saat kalian melakukan penggantian kampas itu tidak hanya pada bagian pistonnya dimasukkan ya, tapi harus dikeluarkan agar bisa membersihkan pada bagian yang ada di dalam sebuah sistem rem ya. Nah, kalau misalkan pada bagian di sini itu tidak dibersihkan ya, otomatis nanti lama-kelamaan rem itu akan macet ya, ataupun dapat mengakibatkan posisi yang namanya kampas rem itu mengerem secara terus-menerus ya. Jadi lebih baik kalian bongkar seperti ini dan dibuka tiap-tiap dari yang namanya seal ya, entah itu seal piston di bagian dalam ataupun luar, itu dibongkar semuanya ya, seperti ini contohnya. Nah, dengan menggunakan obeng min dan secara hati-hati agar tidak merusak pada bagian o-ring pistonnya ya, ataupun sealnya. Nah, di sini juga kita wajib membersihkan pada bagian kedudukan dari yang namanya o-ring piston di bagian luar ya, yang digunakan untuk menjaga kotoran itu agar tidak masuk ke dalam ruang kaliper ya. Di sini itu kita bersihkan seperti ini. Ini biasanya terdapat kerak-kerak putih ya, ataupun karat yang diakibatkan karena adanya kotoran-kotoran yang masuk, dan mungkin juga akibat adanya air yang mengendap ya. Jadi mengakibatkan bahan dari yang namanya kaliper remnya itu bisa terjadi yang namanya karat ya. Ini wajib dibersihkan dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalkan pada sepeda motor kalian di sini itu mengalami roda yang sulit untuk diputarkan ya, ataupun ganjet ya, ini biasanya itu diakibatkan dari bagian piston yang terlalu menekan ya. Ketika dilakukan pengereman, pistonnya itu tidak mudah untuk kembali. Kenapa kok tidak bisa untuk dikembalikan ya? Karena pada bagian seal-seal ini itu terlalu rapat ya, untuk memberikan kerapatan pada bagian piston ya. Jadi kotoran yang mengganjal di sini itu bisa mengakibatkan piston itu macet ya. Jadi harus dibongkar seperti ini. Oke ya, setelah dilakukan proses pembersihan pada bagian kedudukan dari ring piston ya, di sini itu dibersihkan secara keseluruhan dengan menggunakan air ya. Nanti setelah dilakukan pembersihan, lalu kita semprot ya menggunakan kompresor agar air-air yang masih mengendap pada bagian kaliper itu hilang. Oke, lanjut kita lakukan proses pengamplasan, dan di sini itu kita gunakan amplas yang paling halus ya, agar tidak melukai pada bagian piston ya. Kenapa pada bagian piston di sini itu perlu dilakukan pembersihan ya? Karena agar pada bagian piston ini dapat bisa bekerja dengan baik ya, untuk keluar dan masuknya. Jadi tidak akan mengakibatkan yang namanya roda itu tergencet ya, ataupun berat untuk diputarkan ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kendaraan yang dimundurkan itu berat ataupun dimajukan itu berat ketika dilakukan proses dorong, ini biasanya itu diakibatkan karena pada bagian sistem remnya itu tidak berfungsi dengan baik ya, seperti contohnya seperti ini. Oke, kita lakukan proses penyemprotan dengan menggunakan kompresor. Di sini kita semprot secara keseluruhan dari bagian seal, kaliper, dan pistonnya itu kita semprot ya, agar air yang tadi digunakan untuk membersihkan itu dapat hilang secara keseluruhan. Kita pasang seal dari bagian kedudukan kaliper ya. Pasang sealnya, kita pasang seal dari pistonnya, dan pastikan pada bagian o-ring piston di sini itu bertempat dengan baik ataupun tidak miring-miring.
Oke, setelah dilakukan proses pemasangan o-ring pistonnya, kita kasih yang namanya minyak rem ya untuk di bagian o-ringnya agar piston dapat masuk dengan ringan ya, pada sistem pelumasannya. Oke, kita pasang ya agar didorong itu enteng ya. Jadi kalau misalkan kita dorong itu berat, tapi masih ada yang mengganjal. Ini salah satunya masih ada yang mengganjal, kita kasih pelumas terlebih dahulu, dan kita gunakan tangan. Kalau sudah terasa ringan seperti ini sudah cukup, dan kita pasang dari kedudukan kaliper ya, buat ngatur pergerakan dari bagian kalipernya, kaliper bawah di sini. Kita kasih pelumas dengan menggunakan paslim ya, ataupun stampat, dan kita pasang. Selanjutnya adalah pembongkaran pada bagian master ya, master remnya. Di sini bautnya itu sudah pada aus, jadi kita gunakan dengan menggunakan obeng ketrok. Dan lebih bagusnya juga, walaupun tidak aus, baiknya kita gunakan dengan obeng ketrok ya, agar tidak gampang aus untuk baut di sini, karena ukuran bautnya itu yang begitu kecil dan mudah patah ya. Jadi kita harus bisa berhati-hati dalam menangani hal yang semacam ini. Slow mo